Matahari merupakan sumber energi terbesar yang dimiliki oleh bumi. Meskipun jaraknya cukup jauh, tapi kita dapat merasakan cahaya dan panasnya. Nah, pernah gak sih terpikirkan oleh kamu apa yang akan terjadi jika suatu saat matahari mendadak menghilang? Apa sih yang akan terjadi pada kita? Apa yang akan terjadi pada bumi? Dan apa yang akan terjadi pada alam semesta yang kita ketahui? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, matahari merupakan sebuah bintang dengan massa 333.000 kali lipat dari massa bumi. Bintang yang telah berumur 4,5 miliar tahun ini tersusun atas hidrogen dan helium. Melalui reaksi fusi nuklirnya, matahari dapat memancarkan energinya ke seluruh penjuru tata surya, termasuk bumi, yang pada akhirnya kita manfaatkan untuk bertahan hidup. Selain itu, matahari menghasilkan medan gravitasi yang menjaga planet-planet untuk tetap berada dalam orbitnya. Tentu saja, planet-planet tersebut memiliki bidang edarnya masing-masing dan bergerak dengan kecepatan tertentu. Ketika matahari tiba-tiba saja hilang, tentunya akan terjadi banyak perubahan yang dapat dirasakan oleh bumi dan juga planet-planet lainnya. Berdasarkan teori relativitas Einstein, cahaya dapat bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon di ruang hampa. Meskipun cahaya dapat bergerak dengan sangat cepat, tetapi cahaya tetap membutuhkan waktu untuk dapat mencapai bumi. Nah, oleh karena itu, ketika matahari menghilang, kita yang berada di bumi tidak akan langsung mengetahui kehilangan matahari tersebut. Sampai kurang lebih 8 menit 20 detik. Karena periode waktu itulah yang diperlukan untuk cahaya matahari dapat sampai ke bumi. Setelah sumber cahaya utama kita hilang, bumi akan diselimuti oleh kegelapan total. Dan bulan pun akan ikut hilang, karena kini bulan tidak lagi merefleksikan cahaya matahari. Tetapi dengan hilangnya cahaya dari matahari dan bulan, kita tetap dapat melihat bintang-bintang di luar sana. Selain itu, karena hilangnya sumber utama gravitasi dalam tata surya, bumi akan mulai menjelajahi ruang angkasa dengan kecepatan 29 km per sekon. Dengan anggapan bumi tidak menunggu planet lain, asteroid, atau terhisap oleh black hole. Mungkin analogi seperti ini. Jika kita mempunyai sebuah bola, kita dapat mengikatkan bola tersebut dengan tali, dan kita dapat memutarkan bola tersebut. Sejatinya, bola tersebut bergerak dengan lintasan yang lurus. Namun, karena adanya gaya sentripetal, maka gerakan bola tersebut akan memiliki pola yang melingkar. Nah, ketika tali tersebut terputus atau kita lepaskan talinya, tidak ada lagi gaya yang menahan dan pada akhirnya bola tersebut akan terlempar dengan lintasan yang lurus. Nah, hal serupa juga akan dialami oleh planet-planet lain dalam tata surya. Planet-planet tersebut akan kehilangan lintasan orbitnya dan mulai mengembarai ruang angkasa dengan lintasan lurus selama puluhan ribu tahun, mencari matahari atau bintang baru untuk mengorbit. Selama kita diliputi oleh kegelapan, kita tetap dapat memanfaatkan listrik. Pembangkit listrik bertenaga nuklir ataupun air akan tetap dapat beroperasi, kecuali pembangkit tenaga listrik yang berbasis panas surya. Nah, meskipun kita tetap dapat bertahan hidup untuk waktu yang lebih lama, makhluk-makhluk lainnya yang memerlukan cahaya matahari untuk tetap hidup, seperti tumbuhan dengan fotosintesisnya, tentu akan terdampak. Tumbuhan-tumbuhan kecil seperti rumput akan mati dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan untuk pepohonan yang lebih besar, perlu waktu yang lebih lama untuk menyusul teman-teman kecilnya. Ya, kurang lebihnya bergantung pada metabolisme setiap makhluk hidup ya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi rantai makanan. Hewan-hewan herbivor yang mengandalkan tumbuh-tumbuhan tersebut pada akhirnya akan perlahan punah, disusul dengan hewan-hewan karnivor, dan pada akhirnya kita sebagai manusia akan kekurangan pasokan makanan. Setelah 1 minggu, suhu bumi akan mulai menurun drastis mencapai 0 derajat Celcius dan terus menurun. Akibatnya permukaan danau dan juga laut akan mulai membeku. Hewan-hewan yang berada di permukaan laut tentunya akan mulai bergerak ke arah dasar laut mencari temperatur yang lebih hangat, yang lebih cocok untuk bertahan hidup. Nah, daerah dasar permukaan ini tentunya memiliki temperatur yang lebih tinggi dari permukaan karena semakin dekat dengan geotermal atau panas bumi. Nah, panas yang dihasilkan dari inti bumi ini dapat memberikan kehidupan yang layak bagi makhluk-makhluk tersebut untuk beberapa waktu sebelum pada akhirnya bumi berubah menjadi planet es.
Tentu saja hal ini hanyalah sebuah asumsi apa yang akan terjadi jika matahari tiba-tiba menghilang. Skenario yang akan dihadapi oleh bumi di masa depan nanti ialah bumi akan hangus terbakar oleh matahari. Sederhananya, matahari akan terus berekspansi membentuk sebuah raksasa merah dalam kurun waktu 6 miliar tahun. Nah, radius matahari ini pada akhirnya akan membesar dan mendekati titik orbit bumi sehingga menyebabkan bumi tidak layak dihuni karena suhunya yang terlalu panas. Kira-kira skenario apa lagi ya yang dapat kita bayangkan di lingkup tata surya kita? Yuk coba kita bahas di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau Indonesia gimana, Pak? Ya sama aja gak sih? Nggak tahu ya, mungkin kalau kita ngebayangin nih pas matahari hilang, orang-orang tuh langsung heboh tuh. Tiba-tiba makin banyak nih kan ceramah-ceramah gitu. Jadi kayaknya Teorinya berarti tidak sesuai dengan Quran dong, Bang. waduh, Atau tiba-tiba hilang terus tiba-tiba terbit dari barat. waduh. Nggak tahu atau nggak ada matahari lagi tiba-tiba ngelewat gitu kan. Dia habis apa namanya kalau di film Interstellar tuh habis yang dia prinsipnya tuh jadi ketapel si planetnya gitu buat melintas lebih jauh. Nah, itu gravitational acceleration. Oh ya, salah. Ya kan, matahari tiba-tiba datang nih matahari yang baru. Nah, terbitnya dari barat. Nah, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu.